Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurmalia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komponen-komponen sistem informasi manajemen sebagai tugas pengganti MIT pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Pengambilan Keputusan. Yang pertama yaitu sistem informasi. Definisi sistem informasi menurut para ahli. Menurut Gordon B. Davis pada tahun 1991, sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem informasi. Yang pertama yaitu klasifikasi sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dan Tuhan. Selanjutnya yaitu sistem diklasifikasi sebagai sistem alamiah dan buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran bumi. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin, yaitu sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara sebagai bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Selanjutnya yaitu sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sedangkan sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak di luarnya. Secara teoritis, sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Sistem yang benar-benar tertutup yang ada hanyalah relatif closed system, yaitu secara relatif tertutup atau tidak benar-benar tertutup. Selanjutnya yaitu komponen input. Adapun pengertian dari input yaitu perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Adapun contohnya yaitu keyboard, mouse, dan mikrofon. Yaitu komponen output. Adapun pengertian dari output pada komputer adalah merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses dari peralatan proses komputer. Adapun contoh dari perangkat output antara lain yaitu monitor, speaker, printer, amplifier, dan proyektor. Monitor itu berfungsi sebagai alat yang menampilkan garis visual dalam interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Sedangkan printer itu berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer. Sedangkan proyektor yaitu berfungsi sebagai alat untuk menampilkan keluaran dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Komponen data. Komponen basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. Manfaat basis data yaitu kecepatan dan kemudahan. Yang kedua yaitu dapat digunakan bersamaan. Yang ketiga yaitu komponen data terpusat. Yang keempat yaitu perangkat hemat biaya. Yang selanjutnya yaitu keamanan data. Selanjutnya yaitu dapat memfasilitasi pembuatan aplikasi baru. Selanjutnya yaitu komponen model. Komponen model adalah serangkaian model perintah dalam wujud simbol-simbol dan model matematik untuk mengelola data yang diinput ke dalam sistem informasi. Komponen ini termasuk dalam serangkaian program aplikasi dalam komponen software. Adapun fungsi dari komponen model yaitu dapat memanipulasi dan mengelola data atau input yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini diharapkan data yang diolah akan menghasilkan keluaran atau informasi yang diinginkan. Selanjutnya